Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi kami mengenai hukum perbankan syariah yang beranggotakan Akmal Pradana Nasution, Trihandayani Nabila Pertiwi, Sela Egita, dan Resa Yasmin. Jangan lupa ditonton dan didengar ya teman-teman. Hukum perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Pelajari tentang regulasi di Indonesia dan bagaimana bank syariah berbeda dari bank konvensional. Hukum perbankan syariah adalah cabang hukum yang mengatur tentang prinsip-prinsip, aturan, dan ketentuan yang berlaku dalam operasional perbankan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Hukum perbankan syariah mencakup berbagai aspek termasuk pendirian bank syariah, produk dan layanan perbankan syariah, transaksi dan operasional bank syariah, serta perlindungan hukum bagi nasabah dan pihak terkait dalam perbankan syariah. Selanjutnya yaitu membahas mengenai regulasi perbankan di Indonesia. Periode Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok perbankan. Kemudian pada periode deregulasi pada 1 Juli 1983, pemerintah memberlakukan kebijakan deregulasi di bidang perbankan. Periode Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pada tahun 1992 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang tentang perbankan. Kemudian pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis keuangan yang mempengaruhi sektor. Ada pula penerapan akad pada perbankan syariah, yaitu dengan menghimpun dananya dalam bentuk tabungan, kemudian menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman, dan jasa pelayanannya yaitu layanan transaksi. Begitu juga dengan penghimpun dana dengan deposito. Deposito kemudian menyalurkan dananya dengan pembiayaan, kemudian pembiayaan dapat dilakukan dengan jasa pelayanan yaitu layanan cash management. Kemudian begitu juga dengan wakalah. Penyaluran dananya yaitu dengan akad istisnah dan jasa pelayanannya yaitu layanan perbankan digital. Begitu juga dengan penghimpunan dana suku dan bentuk penyaluran dananya melalui akad salam. Kemudian akad salam ini melakukan jasa pelayanannya dengan layanan perbankan dana pensiun. Kegiatan usaha perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia. Jumlah bank syariah di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Pada tahun 2021 terdapat 15 bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Kemudian pasar modal syariah. Indonesia juga memiliki pasar modal syariah yang berkembang dengan cukup pesat. Pada tahun 2020, total aset pasar modal syariah mencapai sekitar 107 triliun rupiah. Kemudian ada asuransi syariah. Di Indonesia terdapat juga perusahaan asuransi syariah yang menawarkan berbagai produk asuransi syariah seperti asuransi jiwa, asuransi mikro, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Yang pertama yaitu aspek prinsip. Perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, sementara perbankan konvensional tidak memiliki prinsip agama yang melekat. Yang kedua adalah aspek produk. Produk perbankan syariah biasanya tidak melibatkan riba, sementara produk perbankan konvensional seringkali melibatkan riba. Yang ketiga adalah aspek sosial. Perbankan syariah cenderung lebih bertanggung jawab sosial daripada perbankan konvensional. Produk dan jasa perbankan syariah, yaitu yang pertama adalah pendanaan. Bank syariah menawarkan berbagai jenis produk pendanaan seperti giro, deposito, dan tabungan. Yang kedua adalah pembiayaan. Bank syariah menawarkan berbagai jenis pembiayaan seperti akad jual beli, sewa, dan bagi hasil. Yang ketiga adalah layanan.
Bank syariah juga menawarkan berbagai jenis layanan seperti transaksi, cash management, dan perbankan digital. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah yaitu musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kegiatan usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan menggunakan dana bersama untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan nisbah atau bagian masing-masing. Kemudian ada mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang ketiga adalah murabahah. Murabahah adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan jual beli barang dengan harga dan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Yang terakhir adalah ijarah. Ijarah adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan penyewaan barang dan jasa pada pihak yang membutuhkan dengan imbalan pembayaran sewa reguler. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Terdapat beberapa produk yang tersedia di pasar uang antara bank berdasarkan prinsip syariah. Contoh produk tersebut meliputi SBSN, suku retail, dan suku perusahaan. Contoh kasus. Kasus pertama yaitu sebuah bank syariah menerima permintaan pembiayaan untuk proyek pembangunan perumahan dengan total dana yang dibutuhkan sebesar 50 miliar rupiah. Bank tersebut menggunakan prinsip mudharabah dalam memberikan pembiayaan. Kemudian kasus kedua yaitu seorang nasabah ingin melakukan deposito di sebuah bank syariah dan bertanya tentang akad yang akan digunakan. Bank tersebut menawarkan akad mudharabah dan akad murabahah. Baiklah, demikian pemaparan materi mengenai hukum perbankan syariah dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.